Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimah jamaah salat subuh Masjid Al Ihsan, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita. Kita mulai hari yang berbahagia ini, hari yang semoga Allah memberkahi kita di hari ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita telah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan kita akan membacakan beberapa ayat maupun beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ayat yang berkaitan dengan adabut tilawatil Quran. Adabut tilawatil Quran. Adab-adab, etika-etika yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Sudah kita terangkan pada kesempatan yang lalu, ya, adab yang pertama adalah wudu, kemudian atau bersuci, kemudian yang kedua adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke kiblat. Yang ketiga adalah as-siwak, bersiwak. Yang keempat adalah dengan tartil. Dengan tartil. Sekarang yang kelima adalah at-tilawatu bi khusyu'in. Syekh Wahid Abdus Salam Bali menerangkan pada adab yang kelima, yaitu at-tilawatu bi khusyu'in, membaca dengan khusyuk, membaca dengan penuh perhatian, ya, membaca dengan mentadaburi maknanya sehingga muncul, ya, dari bacaan tersebut khusyuk, ya, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dalam surat Al-Isra ayat ke 107 sampai 109. Qul, katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Nabi. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata, aminu bihi, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Aw la tu'minu, atau kalian tidak beriman. Itu sama saja, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, yang keagungannya, kemuliaannya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dengan taatnya seluruh makhluknya. Ya,
tidak bertambah dengan ketaatan seluruh makhluknya. Seandainya makhluk ini, manusia dan jinnya, dari yang pertama sampai yang terakhirnya, mereka semuanya adalah beribadah kepada Allah, mereka semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keagungan, kemuliaan, ketinggian, sifat-sifat mulia bagi Allah tidak bertambah. Demikian juga seandainya manusia dan jin dari yang awalnya sampai yang akhirnya mereka semuanya adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi kemuliaan, tidak mengurangi keagungan, tidak mengurangi ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna. Maka dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aminu bihi, berkatalah wahai Nabi Muhammad, ya, wahai manusia, berimanlah kalian kepada Al-Qur'an. Aula tu'minu, atau kalian tidak beriman, itu sama saja, tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah maha agung, ya. Sifat-sifat Allah adalah maha sempurna. Nah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah diberikan ilmu sebelumnya, apabila yutla alaihim, dibacakan kepada mereka, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yakhiruna, mereka tersungkur pada wajah-wajah mereka untuk bersujud. Ya, di ayat ini diterangkan adzqan itu dari dziknun. Dziknun apa? Janggut, ya. Bukan cikejang, janggut, ya. Jadi maksudnya di sini adalah mereka bersungkur dengan sujud. Sujud itu posisinya wajahnya menempel pada tanah. Yakhiruna lil adqani sujada. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang yang diberi ilmu tersebut berkata, subhana rabbina, mereka mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maha suci Tuhan kami, maha suci Tuhan kami. In kana wa'du rabbina la maf'ula, sungguh, ya, janji Tuhan kami pasti ditunaikan. Ya. Jadi dalam bahasa Arab atau di Al-Qur'an, di sana ada wa'dun, di sana ada wa'idun. Ya, sama-sama asal katanya adalah wawu, ain dan dal. Satunya adalah wa'dun, ya, satunya apa? Wa'idun. Wa'dun artinya janji, wa'idun artinya ancaman. Nah, apa perbedaan antara janji dan ancaman? Janji Allah, ya, pasti ditepati. Ya, janji Allah pasti ditepati. Ya, ini in kana wa'du rabbina la maf'ula wa la yukhlifullahu wa'dahu. Sungguh janji Allah pasti ditunaikan, pasti dilaksanakan, ya, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Adapun kalau wa'id itu adalah ancaman, ya, di sana ada ancaman bagi orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang melaksanakan dosa-dosa besar, ya, ada ancaman dengan siksaan di neraka. Itu adalah ancaman. Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya al-mukmin murtakibul kabirah, seorang beriman yang melaksanakan dosa besar, maka dia tetap beriman, ya, dia tetap dihukumi sebagai seorang yang beriman naqisul iman di dunia,
Ya, jadi menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seorang mukmin yang melaksanakan dosa besar maka dia adalah orang yang beriman yang naqisul iman, apa? Berkurang berkurang imannya. Sementara di akhirat adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, maka Allah akan mengampuninya. Jika Allah adalah berkehendak untuk menyiksa, maka Allah akan menyiksanya. Maka itulah apa namanya? Wa'id, ancaman. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa Allah laksanakan, yaitu dengan menyiksa orang yang melaksanakan dosa besar itu, atau Allah mengampuni. Tapi kalau janji pasti Allah tepati. In kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil azqani, dan mereka tersungkur pada wajah-wajah mereka, yabquna, dalam keadaan menangis karena khusyuknya, ya, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kepada mereka kekhusyuannya. Oleh karena itu, kaum muslimin azani wa jazakumullah, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit keras di akhir hayatnya, ya, di akhir hayatnya beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam, karena pada di awal-awal masa Islam imam, ya, imamul kabir juga imamul shaghir. Imamul shaghir adalah imam masjid, dan imamul kabir adalah pemimpin pemerintahan, ya, pemimpin pemerintahan sekaligus imam masjid. Rasulullah pemimpin pemerintahan, beliau juga sebagai imam. Nah, di akhir hayat beliau sekitar 7 sholat sebelum beliau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Diprotes oleh Aisyah, ya, Abu Bakar itu kalau bahasa kita mungkin sekarang dikatakan cemen gitu ya, gampang nangis. Kalau membaca ayat sedikit saja langsung tersentuh hatinya, langsung nangis, khawatir. Tapi tetap Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai yaitu imam. Nah, demikian. Ini karena keimanan, ya, Abu Bakar, keimanan sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga, ya. Jadi diterangkan di sini wa yakhiruna lil adqani yabqun, mereka tersungkur pada wajah-wajah mereka dalam keadaan menangis dan bertambah kekhusyuan mereka. Wa rawa Ibnu Majah wa sahahahu al-Albaniyu an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani alladhi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan suatu hadis dan disahihkan oleh Syekh Albani, oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, inna min ahsanin nas, sesungguhnya termasuk manusia yang paling baik, sautan bil Qur'ani, ya, suaranya dengan Al-Qur'an, paling baik bacaannya dengan Al-Qur'an. Sautan bil Qur'ani maksudnya ketika dia mengeluarkan suaranya untuk membaca Al-Qur'an. Ya, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani, yaitu alladzi idza sami'tahu, yaitu orang yang apabila engkau mendengarnya, yaqra'u, membaca, maksudnya membaca Al-Qur'an. Ra'aita annahu yakhshallah, ya, engkau mengira, engkau melihat dia bahwasanya dia adalah takut kepada Allah, ya, mestinya. Jadi ketika kita mendengarkan seseorang itu membaca Al-Qur'an, ya, kita mengira orang ini takut kepada Allah, yaitu apa namanya, nadanya, ya, nada yang dia pakai adalah nada yang kita mendengar itu sedih, gitu ya.
Kan kalau dalam apa namanya dulu nyanyian kan nggak ada kan. Kalau dalam nyanyian itu apa namanya ya? Ada yang mars. Kalau mars itu apa? Semangat. Ada yang apa? Hipne gitu. Ya, hipne yaitu sedih kan gitu. Baca Al-Qur'an juga demikian ya. Jadi apa namanya? Kita secara tabii itu akan mengeluarkan atau akan membuat suatu nada tersendiri. Ya, jangan perhatikan masing-masing kita kalau secara tabii, secara naluri kita membaca, nanti apa namanya nadanya itu berbeda-beda. Maka yang anjurkan untuk kita kepada kita adalah bagaimana adalah nada tersebut itu adalah sifatnya sedih, karena dalam diterangkan dalam kitab yang lain dalam adab membaca Al-Quran adalah al-buka autabaki. Al-buka autabaki. Al-buka yaitu menangis, ya. Al-buka itu sampai menangis, ya. Kalau orang membaca Al-Quran sampai menangis, nah, mestinya lagunya itu sedih, ya. Jenengan mendengarkan yang biasa nangis, misalkan Syekh Musyarif Rasyid yang sampai menangis gitu, itu kan lagunya sedih kan begitu. Atau saya siapa itu ya yang sedih gitu, Syekh Surem kadang-kadang begitu, ya. Syekh Surem kadang-kadang lagunya sedih. Saya sudah sendirian kalau umroh gitu, di belakang saya sudah dikit-dikit mau nangis, ya, dikit-dikit mau nangis. Ya, kita saja kadang-kadang ketika doa gitu, doa kunut, ya, kita nggak ngerti maknanya, tapi saking Masya Allah ya, saking suaranya, saking dari dari suaranya saya sudah, dari nadanya ketika dia membaca doa itu menyentuh hati kita, itu kita juga bisa menangis. Nah, kalau tidak bisa maka tabaki itu berusaha atau pura-pura menangis. Nah, ini salah satu adab yang disunahkan bagi kita dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah, kemudian Ibnu Mubarak dalam Zuhud, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami', ya, dan hadis ini mempunyai penguat hadis yang mursal yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Diterangkan sesungguhnya termasuk manusia yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya adalah orang yang jika engkau mendengarnya dia membaca Al-Qur'an, maka engkau melihat dia adalah takut kepada Allah. Beberapa faedah dari adab yang kelima ini. Yang pertama, Al-Qur'anu haqqun min indillah. Ya. Al-Quran ini adalah benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para rasulnya, ya, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah nabi-nabi yang lain diberikan kitab? Jawabannya, ya. Nabi-nabi yang lain diberikan kitab. Nah, bisa antum lihat dalam surat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Nah, surat Al-Hadid ayat ke 25, ya, ayat ke-25. Sungguh-sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti yang jelas. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah menurunkan bersama mereka itu kitab.
wal mizan, dan timbangan supaya manusia itu menegakkan keadilan. Nah, ya, ayat surat Al-Hadid ayat 25. Jadi pada kitab-kitab yang diturun yang disebutkan namanya, kita beriman dengan kitab yang nama tersebut, nama kita tersebut dan diberikan kepada Rasul tersebut. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi siapa? Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain diberi tapi tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara ijmal, secara global. Artinya para nabi adalah para rasul diberi kitab. Para rasul diberi kitab. Namanya apa? Kita tidak tahu. Nah, itu. Jadi Al-Quran benar-benar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Taurat oleh pendeta-pendeta Yahudi banyak dirubah. Kitab Taurat, kitab Zabur, ya, kemudian kitab Injil juga banyak dirubah oleh orang-orang Nasrani. Ya, kalau orang Nasrani sekarang mereka menyebut Taurat dengan Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim. Kalau Injil dengan Perjanjian Baru. Injil pernah mendengar istilah ini ya? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu Perjanjian Lama itu maksudnya adalah apa? Kita tahu Taurat. Perjanjian Baru Injil. Dan Injil yang ada sekarang ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu tidak ada yang yang otentik, nggak ada. Tidak seperti Al-Quran, ya, tidak seperti Al-Quran. Maka Al-Quranu haqqun min indillah. Yang kedua, al-hasu ala tilawati bi khusyu'in. Anjuran untuk membaca dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk. Ya, ini. Anjuran membaca dengan khusyuk, dengan konsentrasi, dengan perhatian, dengan menghilangkan hal-hal atau menghindarkan hal-hal yang bisa mengganggu bacaan sehingga bisa membaca dengan khusyuk. Ya, termasuk adalah mempelajari ilmu tajwid yang benar. Ya, mempelajari ilmu tajwid yang benar. Ya, bagi kita maksudnya bagi yang pemula, ya, itu misalkan dalam masalah makhraj, ya, masalah makharijul huruf, titik artikulasi huruf, ya, kemudian panjang pendek, hukum-hukum tajwid dasar itu diusahakan yang benar, ya, kita usahakan benar. Jangan sampai terjadi lahan yang jali. Lahan jali itu kesalahan yang nyata yang bisa merubah makna, yang bisa merubah makna. Nah, jadi dianjurkan untuk membaca dengan khusyuk. Yang ketiga, takrirun nubuwatil Muhammadiyah binuzulil Quran. Penetapan nubuah, ya, Muhammadiyah, maksudnya tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Quran. Wa imanu man amana min ahlil kitab. Nah, dan imannya orang yang beriman dari ahlul kitab. Maksudnya, ya, ketika diturunkan Al-Quran, maka beberapa ahlul kitab, ya, mereka beriman, ya. Waraqah bin Naufal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama di gua Hira, ya, Rasulullah menggigil, ya, setelah itu Rasulullah menggigil datang kepada istri beliau Khadijah itu. Nah, untuk menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawalah beliau kepada Waraqah bin Naufal, seorang ahlul kitab yang mengikuti ajarannya Nabi Isa, ya, mengikuti ajaran Nabi Isa, dan telah diterangkan di dalam kitab Injil maupun Taurat itu tentang ciri-ciri Nabi yang terakhir. Maka beliau pun menerangkan yang datang kepada kamu adalah namus dalam bahasa mereka, yaitu nama malaikat Jibril. Nah,
dan engkau akan mendapatkan tugas yang besar, dan engkau akan engkau akan diusir oleh kaummu. Seandainya saya ketika itu masih kuat, masih muda, saya akan membantumu, saya akan menolongmu, saya akan mendukungmu. Nah, begitu kata Waraqah bin Naufal. Ketika itu sudah sangat tua dan buta. Itu. Dan ketika itu Rasulullah belum diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut atau untuk berdakwah. Nah, itu Waraqah bin Naufal. Ada lagi pendeta Yahudi di Madinah, namanya siapa namanya? Salam, ya. Abdullah bin Salam, yang dia juga masuk Islam, ya. Ada juga yang dikisahkan itu seorang pendeta Yahudi, Rasulullah duduk-duduk sama sahabat begitu, tiba-tiba datang seorang Yahudi, ya. Jadi ketika itu kan terkenal, ya, ada orang yang terkenal, tapi wajahnya bagaimana nggak ngerti, nggak seperti sekarang, ya, nggak seperti sekarang orang nggak terkenal pun bisa dilihat, ya, melalui medsos, ya, melalui Facebook, buka namanya gitu aja ketemu sama orangnya, orang siapa ini nggak ngerti kan, ya, buka ini ketemu ini, ya, akhirnya banyak ketipu karena banyak difilter. Nah, zaman dahulu ngerti orangnya, ini orang tokoh, tapi orangnya bagaimana nggak ngerti. Nah, suatu saat Rasulullah SAW sedang bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada datang orang lalu menarik salnya Rasulullah itu sampai Rasulullah akan tercekik. Sahabat yang ngamuk, terutama Umar bin Khattab. Wah, apa nih Rasulullah digitukan, tapi Rasulullah diam saja. Ya, orang tadi gini, Muhammad, ayo segera lunasi utangmu. Muhammad, segera lunasi utangmu. Kayak gitu. Loh, kan belum jatuh tempo, ternyata Nabi Muhammad punya utang sama dia. Ya Allah, ya Allah. Rasulullah, ya, yang seandainya mau itu lembah-lembah itu adalah isinya kambing semuanya itu milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai beliau punya utang pada seorang Yahudi. Ya, wahai Muhammad, lunasi utangmu. Nah, itu. Wah, kan belum jatuh tempo. Wah, semua Umar bin Khattab sudah pengen membunuh orang ini aja. Kurang ajar ini. Rasulullah, kepala negara, presiden. Ya, misalkan presiden, pas pampres berapa ring berapa gitu. Nih kok tiba-tiba ada orang lalu narik baju Rasulullah sampai tercekik gitu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah iya, saya punya utang sama dia, ya, 10 sak kurma, sana beri 10 sak kurma, kayak itu. Terus tambah lagi 10, loh kok ditambahi lagi, ya. Nah, jadi ternyata akhirnya dia adalah seorang pendeta Yahudi untuk membuktikan, ya, ciri-ciri Nabi. Nabi itu adalah seorang yang penyayang, seorang penyayang, ya. Dan tambah 10 lagi. Kenapa tambah 10? Karena kamu tadi nakut-nakuti dia. Karena Umar bin Khattab sudah siap untuk membunuh, kan nakut-nakuti dia, nakut-nakuti orang tadi, sehingga ya yang 10 sak ini adalah adalah utangku, dan yang 10 sak ini adalah bonus untuk kamu karena kamu tadi ditakut-takuti oleh sahabatku. Akhirnya dia masuk Islam. Pendeta, ternyata kamu tahu orang ini, dia adalah simpulan, ya, dia adalah seorang pendeta Yahudi. Nah, inilah adalah ayat yang menerangkan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berimannya orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab mengerti ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Rasulullah, ngerti ciri-cirinya seperti ciri-ciri anaknya. Jenengan punya
putra gitu, putra putri kita ciri-cirinya begini, anak saya tingginya sekian, kulitnya seperti itu, rambutnya begini dan begitu, kita ngerti sekali sampai ciri yang oh dulu itu tangannya pernah kenyos sehingga ada bekas apa kebakar, itu ngerti ciri-cirinya misalkan begitu. Orang-orang Yahudi mereka ngerti ciri-ciri Rasulullah seperti ciri-ciri anak-anaknya begitu, sehingga di antara mereka pun ada yang beriman, di antara mereka ada yang beriman. Yang keempat, bayanu hakikati sujud, ya, keterangan hakikat sujud, yaitu wadaul wajhi alal ardi, yaitu yang paling yang paling sempurna, ya, meletakkan wajah di atas tanah, ya, meletakkan wajah di atas tanah itu yang paling sempurna. Baru pada kondisi yang tertentu jika tidak mampu ya tidak bisa melaksanakan sujud dengan sempurna, maka ij'alu sujudaka akhfadu min ruku, ya, jadi jadikanlah sujud kamu itu lebih rendah daripada ruku. Itu bagi orang-orang yang mempunyai uzur tidak bisa sujud, mungkin karena sakit, mungkin karena terlalu obesitas gitu kan. Nah, itu bisa jadi nggak bisa sujud, sehingga kata Rasulullah, jadi kalau begitu jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada ruku. Mungkin juga di perjalanan yang mengharuskan kita tidak bisa sholat ya dengan sempurna. Yang kelima, imanu ahlil kitab bil wahyi la yanfa'u bisai'in. Maksudnya ahlul kitab yang beriman kepada wahyu tidak memberikan manfaat sedikit pun ketika dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti risalahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak masuk Islam. Ada kan seperti itu, ada, ya. Orang Kristen itu ada yang mereka mengistilahkan dengan KOS, Kanisah Ortodok Syria, Kanisah Ortodok Syria. Yang laki-laki juga pakai gamis, pakai peci, yang perempuan juga pakai jilbab, ada itu KOS, Kanisah Ortodok Syria. Mereka juga sholat, tapi sholatnya menghadap ke timur. Ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah, dan ketika matahari tenggelam, sholatnya menghadap timur. Mereka juga mengangkat tangan, tapi tidak Allahu Akbar, Bismi Abi wa Ibni wa Ruhil Kudus, gitu. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus, tapi dengan bahasa Arab, ya, Kanisah Ortodok Syria. Mereka juga percaya Nabi Muhammad. Mereka juga percaya ya Nabi Muhammad ya Nabi, tapi mereka tidak mengikuti apa? Ajarannya Nabi Muhammad, tidak masuk Islam. Nah, ketika mereka itu percaya seperti itu, maka itu tidak memberikan manfaat sama sekali. Keimanan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, itu ada kelompok seperti itu. Nggak tahu di Indonesia itu berkembang atau tidak, tapi pernah muncul Kanisah Ortodok Syria di Syria. Yang keenam, wa'dullahi najizun la yata'akharu, ya, janji Allah pasti akan dilaksanakan, ya, tidak akan meleset. Janji Allah pasti dilaksanakan, tidak akan meleset. Nah, kapan misalkan gitu ya, katanya doa itu pasti dikabulkan, itu kan janji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, dan Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Wah, aku bolak-balik doa loh, kalau dikabulkan, mana janjinya? Nah, itu malah yang menghalangi dikabulkannya doa. Berapa kali doa? Oh, sudah ratusan kali. Sudah berapa bulan kamu berdoa? Sudah tahunan. Nah, tetapi dia mengatakan, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi tidak dikabulkan. Hal itu yang menyebabkan dihalangi dikabulkannya doa, ya, karena itu adalah sikap tergesa-gesa, ya, al-ajalah,
ya, tergesa-gesa. Dan sikap tergesa-gesa dalam berdoa itu menghalangi dikabulkannya doa. Termasuk kalau doa ngomongnya tergesa-gesa. Amin. Nggak ngerti dibacakan. Ya. Nah, itu tergesa-gesa termasuk hal yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa. Bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Janji Allah pasti benar. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi janji Allah pasti ditepati. Bisa ya, doa tersebut dikabulkan ketika dia masih di dunia. Dia berdoa kemudian Allah memberikan pengabulannya, dikabulkan. Bisa dia dihindarkan dari malapetaka yang sesuai dengan doanya atau sebanding dengan doanya. Ya, dia dihindarkan dari malapetaka yang sebanding dengan doanya. Bisa jadi doanya itu adalah nanti disimpan untuk pahala di akhirat. Nah, itu ya, itu doa pasti ditepati oleh Allah. Nah, janji Allah pasti ditepati dan tidak akan meleset. Yang ketujuh, masyru'iyatu bukai inda qiraatil Quran. Disyariatkan menangis ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, ya, disyariatkannya menangis ketika membaca Al-Quran. Kalau tidak menangis ya etok-etok nangis, ya, lagunya itu yang sedih gitu, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ya kita sering mendengarkan murotal para masyayikh, tapi kita jangan takaluf. Takaluf itu membebani diri, ya pengen suaranya itu seperti ya syekh tersebut, kan gitu kita. Nah, kalau kita mendengarkan, misalkan kita sering mendengarkan Syekh Surem, itu secara otomatis, secara tabii nanti nada bacaan kita Al-Quran itu mirip-mirip Syekh Surem gitu. Kalau kita sering mendengarkan Syekh Surem, kalau kita sering mendengarkan Syekh Sudes, itu nanti nada kita sedikit-sedikit mirip-mirip beliau dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu tabii. Tapi para ulama Ahlussunnah, ya, itu tidak menganjurkan kita mempelajari langgam-langgam baca Quran. Itu ada langgam nahawan, ada langgam apalagi itu bayati. Nah, itu kalau dipelajari harus seperti ini, itu tidak dianjurkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Dan tidak boleh takaluf, langgam Jawa. Langgam Jawa apa? Misalkan apa? Ada yang tahu nyanyian Jawa niku? Macopat. Pengen ngajinya seperti napa? Dandang gula. Pengen ngajinya seperti malah gak karuan, seperti pocong, malah gak karuan. Jenengan pernah belajar mboten nggih? Malah gak karuan kan, karena pernah viral di Indonesia kan, acara Isra Mi'raj, ngajinya pakai langgam Jawa, viral di kita. Karena itu terkesan itu terkesan takaluf, ya, terkesan takaluf, bikin gitu. Takaluf itu terkesan bikin itu malah tidak enak didengar. Tapi ada negara yang memang bukan Jawa, ya, di Sudan. Jadi kalau mendengarkan ngajinya imam-imam Sudan itu seperti langgam Jawa. Di Sudan, malah di Sudan. Nah, jadi di sini disyariatkan menangis ketika membaca Al-Quran. Yang kedelapan, husnus sauti innama yakunu bi khosyati bih. Ya, bagusnya bacaan atau bagusnya suara itu terjadi dengan perasaan takut kepada Allah. Yang kesembilan, wujubu tanzihillahi anin naqaisi wal uyubi. Wajibnya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan cacat, gitu. Itu wajib. Loh, kok ada gitu, ada sekitar tahun 2000 gitu, 2006 gitu. Ada sekitar 2006 atau 2007 itu Ustadz Hartono Ahmad Jaiz kan sampai nulis kitab
buku, ya. Ada pemurtatan di IAIN kan gitu kan. Ada pemurtatan di IAIN. Ternyata apa namanya itu dari atau latar belakangnya itu aksi mahasiswa fakultas fakultas apa namanya akidah dan filsafat, ya, akidah dan filsafat, kalau nggak salah itu Gunung Jati atau Wali Songo itu kan, itu mereka mengatakan apa namanya anjinghu akbar nyun sewu, seperti itu. Dan berarti kan itu apa, melecehkan Allah, melecehkan Allah. Ya, mahasiswa IAIN dulu, IAIN kalau nggak salah itu di mana, Surabaya, Sunan Ampel itu, ya. Spanduknya ditulis Tuhan membusuk. Nah, itu kan memberikan apa? Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek pada Allah. Belum lagi masa PKI, ya. Nah, belum lagi pada masa PKI melalui sayap organisasi keseniannya namanya Lekra. Ludruk Gusti Allah mati. Nah, judulnya ludruk ya. Gusti Allah mati. Gusti Allah mantu. Jadi napa niku judul ludruk. Itu kan mereka orang-orang yang memberikan sifat-sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada apa namanya? Kelompok-kelompok yang sesat, ya, mereka memberikan sifat-sifat yang kurang kepada Allah. Orang Syiah mereka memberikan sifat kepada Allah itu badak, sifat badak. Sifat badak itu wah kayak ngerti gitu. Baru tahu badak. Badak, baru nampak. Itu orang Syiah memberikan sifat kepada Allah gitu. Awalnya belum tahu. Oh, taunya Allah itu apa namanya? Nabi Musa itu mikotnya 30 hari. Ternyata 40 hari. Akhirnya orang Syiah memberikan sifat kepada Allah badak. Padahal itu sifat yang apa namanya? Nakis, sifat yang kurang. Karena dianggap Allah sebelumnya tidak tahu. Ataupun orang-orang Jahmiyah yang membuang sifat-sifat Allah, orang-orang apa namanya? Orang-orang Murji'ah. Nah, itu juga ya, yang ya, orang-orang Murji'ah juga yang membuang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib untuk mensucikan Allah dari semua kekurangan dan aib. Yang ke-10 adalah keutamaan ahlul ilmi. Karena diterangkan dalam ayat ini tadi, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya apabila dibacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka, mereka tersungkur untuk bersujud. 6. Kemudian adab yang ke-6, al-ikhlasu fil qiraah. Ikhlas di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, di sana ikhlas dalam membaca Al-Quran, nanti juga ada ikhlas di dalam belajar mengajar Al-Quran. Nah, sekarang adalah al-ikhlasu fil qiraah. Al-ikhlasu fil qiraah. Ikhlas niku, ya, melaksanakan sesuatu hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sesuatu harapan di dalam hatinya, keinginan di dalam hatinya hanyalah untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ya. Nah, itu. Sehingga tidak ada pengaruhnya apakah dilihat orang atau tidak dilihat orang, didengar orang atau tidak didengar orang, tidak ada pengaruhnya. Bagi dia adalah sama saja. Itulah ikhlas. Al-ikhlasu fil qiraah. Rawa an-Nasa'i wa hasanahu al-Albaniyu an Abi Umamata radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yaqbalu minal amali illa man kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Ya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali sesuatu yang ikhlas karenanya dan dicari dengan amalan itu wajah Allah. Ya, dicari dengan amalan itu wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, di sini ditetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan walaupun artinya juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah mereka, ya, orang-orang tersebut diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Nah, ma yustafadu, faedah dari hadis ini. Yang pertama, Allah tidak menerima amalan idza urida bihi ghaira wajhi. Ya, apabila diinginkan selain wajahnya. Ya, ini. Jadi demikian, tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. Kita membaca Al-Qur'an, kemudian niatnya adalah untuk mencari mencari pujian, misalkan begitu, ya. Ini tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, ya. Misalkan kita membaca Al-Qur'an tidak perlu lewat speaker supaya orang-orang pada mendengar, nanti malah menyebabkan, ya, kaum muslimin berdosa, ya, karena wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, maka diamlah dan dengarkanlah dan diamlah supaya kalian diberi rahmat. Ya, jadi kayak gitu. Makanya nggak perlu melalui pengarah suara dikeraskan bacaan kita terhadap Al-Qur'an. Wah, ini kan syiar agama, misalkan gitu ya. Malam Ramadan, ya, di hari-hari Ramadan atau di malam-malam Ramadan, biasanya nopo tadarus dikeraskan suaranya, enggak perlu kita pakai pengeras suara, ya. Cukup kita membaca itu untuk kita, ya. Kalau misalkan ada orang yang tolong bacakan Al-Qur'an untuk saya, gitu kita bacakan untuk dia, ya. Itu seperti Rasulullah pernah meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an. Ya, Rasulullah mendengar, padahal Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Rasulullah. Tapi Rasulullah suatu saat minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an, minta kepada Ubay bin Ka'ab untuk membaca Al-Qur'an, dari sahabat-sahabat yang enak suaranya, suaranya yang merdu itu, ya, diminta untuk membaca Al-Qur'an. Nah, demikian. Nah, ini jadi apalagi kita membaca Al-Qur'an untuk mengharapkan sesuatu imbalan, ya, entah itu duit, entah itu ceting berkat, entah itu ini termasuk minta imbalan, ya. Berarti, ya, Allah tidak menerima amalannya, ya tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, wujubu ikhlasil ibadati lillah, wajibnya ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, khoturatur riya, bahayanya riya. Riya ini tergabung atau tiga hal, ya. Tergabung padanya tiga hal. Yang pertama, melakukan ibadah. Yang kedua, memperlihatkan kepada orang lain. Yang ketiga, supaya dipuji. Nah, tiga ini: ibadah, memperlihatkan, ingin dipuji. Kalau dia, ya, tidak terpenuhi tiga ini, maka tidak dikatakan riya. Tidak dikatakan riya. Bukan ibadah, masalah yang mubah, ya, masalah yang mubah. Ya, rumahnya pengen bagus, gitu kan. Jadi kan, ya, bikin rumah yang bagus. Rumah kan fungsinya adalah kita terlindung dari matahari, terlindung dari terlindung dari hujan, kan begitu. Cukup kan gitu. Fungsinya kan asalnya begitu. Tapi kita memperindah rumah kita, ya, minimalis begini dan seterusnya itu. Itu bukan ibadah. Maka tidak dikatakan riya yang di sini, ya, tidak dikatakan riya yang dicela tersebut. Nah,
Ya. Yang kedua, memperlihatkan ya. Kalau kita yang ketiga adalah ingin dipuji. Suatu saat Rasulullah pernah memperlihatkan ibadah beliau, tapi niatnya adalah untuk ngajari. Ya, Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Mimbar Rasulullah kan ada 3 tingkat. Ya, tingkat 3 itu untuk duduk. Beliau berdiri di atas tingkat kedua. Suatu saat itu Rasulullah berdirinya di tingkat kedua, sehingga posisinya lebih tinggi daripada para sahabat. Untuk apa? Mengajari. Nah, giliran mau sujud, beliau koro mundur. Ya, untuk mencari tempat untuk sujud. Nah itu. Jadi kalau memperlihatkan amal ibadah untuk mengajari boleh. Nah, yang tidak diperbolehkan, yang berbahaya adalah tadi ya, memperlihatkan amal ibadah supaya dipuji orang lain. Yang keempat, wujubu nabdi syirki wa ahlihi. Wajibnya untuk menghilangkan kesyirikan dan menjauhi pelakunya. Wajib untuk menghilangkan kesyirikan dan menjauhi pelakunya. Kaum muslimin azani wazakumullah. Insya Allah masih ada satu lagi, yaitu yang ketujuh, ad-du'a'u indal Qur'ani. Nah, ternyata itu ada adab yang lain, berdoa ketika membaca Al-Quran. Gimana maksudnya itu? Rawa Muslimun an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu shalla khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyamal laili. Ya, Imam Muslim pernah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau, sahabat Hudzaifah ini, pernah sholat di belakang Rasulullah, sholat malam ya. Ini ya, kita usahakan untuk bisa sholat malam. Nggak bisa bangun, saya nggak bisa bangun kecuali azan itu. Berarti sholatnya diusahakan sebelum tidur. Kita berwudu, kita paksakan kita berwudu, ya kita bersiwak, sikat gigi, wudu, kemudian sholat dulu. Ya misalkan 4 rakaat. Kalau diperkirakan kita bisa bangun walaupun hanya 1/4 jam sebelum subuh, boleh 4 rakaat gitu. Kalau misalkan kita diperkirakan kalau nggak azan nggak bangun, ya sholatlah witir, nah gitu. Nah Rasulullah pernah sholat malam, ya. Sahabat Hudzaifah di belakang beliau membaca surat Al-Baqarah. Ya, perasaan Hudzaifah paling nanti ayat ke 100 wis ruku. Ternyata diteruskan, ya, paling nanti selesai Al-Baqarah ruku, diteruskan beliau membaca surat An-Nisa, diteruskan membaca surat Ali Imran. Berapa juz nih? Berapa juz? 5 juz ada gitu. 5 juz ada. Al-Baqarah saja hampir 2,5. Tambah Ali Imran, tambah An-Nisa, 5 juz lebih. Ya nih. Lah, kullama marra bi ayatin fiha rahmatun. Setiap kali melewati ayat yang di sana ada rahmat, dijelaskan tentang surga, dijelaskan tentang kehidupan yang berbahagia, beliau sa'ala, memohon, Allahumma inni as'alukal jannah, misalkan begitu. Wa ayatin fiha azab, ya, dan ketika melewati ayat yang dijelaskan tentang azab, ista'adha, beliau minta perlindungan. Masya Allah, lama sekali beliau sholat. Nah, faedah yang pertama adalah disunahkan sholat malam. Tapi sholat malam tetap hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dan itu ciri-ciri orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Yang kedua, keutamaan Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam. Yang ketiga, tulu sholatin Nabi, lamanya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kaki beliau itu dikatakan oleh Aisyah bengkak. Apa bengkak nih?
sampai bengkak karena sering lamanya berdiri itu bisa menyebabkan kaki itu abuh kan gitu nggih, seperti abuh bengkak. Yang keempat, setiap kali seorang hamba mendekat kepada Tuhannya, izdada khaufuhu minhu, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah. Yang kelima, al-abdu yataqallabu fi ibadatihi li rabbi bainal khauf wa raja. Seorang hamba itu berbolak-balik dalam beribadahnya antara mengharap dan rasa takut. Jadi kita beribadah kepada Allah harus didasari ada rasa harap dan rasa takut. Istihbabu du'ai inda qiraatil Quran. Disunahkan untuk berdoa ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketujuh adalah al-hasu ala qiraatil Quran bitadabbur. Ya. Anjuran membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kaum muslimin azani wasakumullah. Alhamdulillah ya, sekarang sudah waktunya surup ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita ya, kita bisa mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita sisihkan waktu kita, ya harus kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kita tingkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran ya. Kualitas bacaan kita tingkatkan dengan kita belajar mengikuti pelajaran tahsin, dan juga kita mempelajari maknanya dengan mengikuti kajian-kajian di masjid seperti ini ya. Di sana ada tafsir dan yang lainnya. Nah, supaya itu semuanya adalah supaya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Yang dengan demikian semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.